SOP yang ada di perusahaan kita. Ya. Di sini ada yang namanya super driver skill. Ya, apa itu super driver skill? Ini adalah SOP saat berkendara zaman dan bekerja. Ada yang namanya daily inspection call diesel. Daily inspection call diesel adalah metode pengecekan kendaraan. Contohnya seperti apa? Di sini ada yang namanya balok, Pak ya. Apa itu balok? B-nya itu bodi dan ban, ya. A-nya air, L-nya listrik, O-nya oli, K-nya kelengkapan dan kertas. Di sini ada pengecekan harian, mingguan, dan bulanan, Pak. Untuk harian, bodi dan ban, kerusakan bodi, tekanan ban, kondisi wiper, dan kaca. Untuk pengecekan di mingguan, Pak, periksa secara teliti kondisi ban, dan bulanan periksa kondisi karet wiper, Pak. Air, untuk pengecekan harian, periksa air radiator, periksa air wiper, dan untuk bulanan periksa kebocoran sambungan-sambungan, Pak. L, listrik, untuk harian pengecekan periksa lampu-lampu, untuk mingguan periksa sambungan aki atau acu, dan untuk bulanan periksa air aki dan acu. Untuk oli, Pak, untuk pengecekan harian periksa tetesan atau kebocoran. Untuk mingguan periksa level oli mesin. Untuk bulanan periksa level oli gardan dan oli rem, Pak. Untuk kelengkapan dan kertas seperti P3K, Pak, kunci dan dongkrak dicek dahulu sebelum berangkat, alat pemadam api, SIM dan surat-surat kendaraan, KIR, IBM, dan STNK, segitiga pengaman, dan bahan serep, Pak. Bahkan ini dicek terlebih dahulu sebelum berangkat, Pak ya. Di sini ada yang namanya defensive driving, Pak. Apa itu defensive driving? Defensive driving adalah arti defensive driving, perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuan defensive driving adalah 1. Tidak menjadi penyebab kecelakaan, 2. Tidak menjadi pemicu kecelakaan, 3. Tidak terlibat dalam kecelakaan, Pak. Contoh potensi kecelakaan, Pak. 1. Dataran tinggi, ya, dan dataran rendah, naik turunnya jalan. Ini yang kedua, ada ibu-ibu sen kanan belok kiri. Terus ini ada persimpangan. Ini adalah mobil overload atau odol. Ini sepeda motor yang berbelok mendadak, Pak. 5 langkah dasar defensive driving, Pak. 1. Pahami dinamika kendaraan, ya, jaga jarak aman, zona mengemudi. 3. Selalu awasi kondisi sekitar. 4. Waspadai blind spot. Yang 5. Hindari distraksi dan paham marka, Pak ya. Pahami dinamika kendaraan, pahami dan kenali kendaraan Anda. 1. Panjang kendaraan, 2. Lebar kendaraan, 4. Ground cleaner kendaraan, 5. Bobot maksimal muatan kendaraan, 6. Aerodinamis kendaraan, 7. Fungsi panel instrumen kendaraan, 8. wheelbase, 9. Jarak sumbu roda. Sesuaikan dengan cara mengemudi Anda, ya. Itu entah sama bawa kol diesel, entah nanti bawa kol diesel long, ankle, ataupun di box, Pak ya. Ya, ini adalah yang namanya jaga jarak aman zona mengemudi, MAR. Apa itu MAR, Pak? MAR, kita tahu. MAR itu melihat, analisa, dan reaksi.
Ini zona melihat, zona analisa, dan zona reaksi. Metode 4 detik 1001, 1002, 1003, 1004 diterapkan pada kendaraan light truk dalam kondisi cerah di siang hari dan kondisi malam hari. Ditambahkan 1 detik selanjutnya untuk kondisi hujan, ditambahkan 2 detik. Paham Pak? Awasi kondisi sekitar. Pengguna kendaraan harus mengarahkan pandangannya jauh ke depan supaya bisa mengkalkulasi kecepatan dan jaga jarak aman. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalanan yang dihadapi, sehingga kita menjadi lebih antisipatif. Waspadai blind spot. Blind spot adalah titik di mana kondisi sekitar kendaraan sendiri atau kendaraan lain tak terpantau jangkauan mata dan kaca spion. Cek kaca spion setiap 5-8 detik sekali, terutama sebelum melakukan manuver. Hindari distraksi dan paham marka Pak. Distraksi atau gangguan saat mengemudi bisa berbentuk menggunakan telepon genggam, makan dan minum, mengobrol, mengganti saluran radio, mengecek peta, sampai mengantuk atau mabuk. Bukan cuma demi keamanan, teknik ini juga bakal meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar kendaraan hingga 3%, Pak. Nah, di sini itu Pak, ada beberapa larangan saat mengemudi, Pak. Bermain HP saat mengemudi, makan, minum, merokok, Pak. Itu mengakibatkan fatalitinya, Pak. Bisa mengakibatkan accident. Ya, nomor 1. Itu, Pak. Sama ngumet rokok, kadang kan nggak lihat di depan ada kendaraan yang mengerem dadak, itu bisa terjadi juga insiden. Terus bermain HP juga, sama ngecek HP terus lihat peta nggak lihat lainnya, ya itu juga bisa mengakibatkan insiden juga. Paham Pak ya? Paham. Tips saat menyalip kendaraan. 1. Pastikan jalur yang tepat. 2. Jaga jarak aman. 3. Lihat kaca spion. 4. Beri tanda lampu sen. 5. Jangan menyalip di tanjakan atau tikungan. Tips aman mengemudi. Tangan kiri di angka jarum jam 9, tangan kanan di arah jarum jam 3. Memegang kemudi yang benar dapat mengurangi cedera pada jari tangan Anda. Pastikan safety belt terpasang dengan benar untuk keselamatan. Di sini banyak yang nggak posterin ya, Pak. Kemarin. Iya, berat ya, minta ampun. Iya, makanya itu Pak. Meskipun